Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Indah Pertiwi dari kelas pengembangan sistem informasi R01. Saya akan menjawab jawaban UTS saya. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi adalah suatu ciri-ciri dari sistem, seperti memiliki komponen. Yang kedua yaitu memiliki batasan atau boundary. Yang ketiga environment. Yang keempat interface. Yang kelima input atau masukan. Yang keenam output atau keluaran adalah hasil yang telah diolah. Yang ketujuh yaitu proses pengolah yang mengubah input menjadi output. Yang ketujuh sasaran dan tujuan untuk menentukan apa yang dibutuhkan. Klasifikasi sistem informasi yaitu suatu pengelompokan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya karena memiliki tujuan yang berbeda. Klasifikasi sistem dikelompokkan atas 5. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu gagasan yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya teori, teologi, ilmu tentang ketuhanan. Yang kedua sistem fisik, gagasan yang memiliki hasil fisik. Contohnya adalah sistem akuntansi. Yang kedua yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik yaitu sistem yang memiliki hasil perkiraan. Contohnya itu seperti sistem komputer. Yang kedua sistem probabilistik yaitu sistem yang tidak dapat diperkirakan hasilnya seperti sistem pemilihan presiden. Yang ketiga yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu sistem yang mendapat pengaruh dari luar. Contohnya adalah sistem keorganisasian. Yang kedua, sistem tertutup, sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari luar. Contohnya adalah reaksi kimia dalam tabung. Selanjutnya adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi karena alam. Contohnya adalah sistem tata surya. Yang sistem buatan yaitu sistem yang dirancang oleh manusia. Contohnya adalah sistem komputer. Selanjutnya sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem ini tergantung atas tingkat kesulitannya. Contoh sistem sederhana adalah yaitu sistem sepeda, dan contoh yang kompleks yaitu otak manusia. Soal yang kedua, siapa saja yang termasuk dalam tim pengembang? Yang pertama yaitu project manager, yaitu yang bertugas secara optimal mengontrol pelaksanaan suatu sistem. Yang kedua adalah sistem analis, yaitu menganalisis, merancang, merekomendasi, dan mendesain sistem baru untuk memberikan solusi. Yang ketiga programmer, yaitu bertanggung jawab atas pembuatan program. Yang keempat network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN. Yang kelima technician hardware, yaitu menetapkan konfigurasi hardware agar bekerja secara optimal. Yang keenam data administrator, bertanggung jawab terhadap sistem database, pola struktur, dan integritas data. Yang ketujuh dokumenter, bertanggung jawab atas membuat dokumentasi sistem, mencakup buku operasional, aplikasi, dan teknis dari sistem. Yang kedelapan software tester, menjamin program aplikasi yang dibuat sesuai spesifikasi. Yang kesembilan graphic designer, memiliki keahlian dalam mendesain aplikasi GUI. Yang ke-10 konsultan, yaitu memberikan masukan untuk pengembangan sistem. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Yang pertama yaitu perencanaan, merupakan proses dasar untuk mengetahui mengapa sebuah sistem dibuat. Contohnya adalah pembentukan kondisi tim pengembang dan menentukan tujuan dari lingkup pengembangan. Yang kedua, analis sistem, melakukan analisa terhadap sistem yang sudah ada, seperti melakukan revisi untuk perubahan lingkup proyek dan menganalisa hasil penelitian. Contohnya adalah mencari pemecahan masalah, mencari peluang dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus yang ada. Yang ketiga, desain, yaitu data konseptual diimplementasikan ke dalam database atau model data logika. Keadaan ini memungkinkan terjadinya proses penambahan informasi. Yang keempat, implementasi, merupakan proses pembangunan yang penguji sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contohnya adalah pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem dan pengujian perbaikan aplikasi atau debug. Yang kelima, uji coba atau testing. Sistem yang telah dibuat dikembangkan tidak langsung digunakan, tetapi harus melalui testing atau proses pengujian terhadap sistem. Aplikasi memang dapat bekerja dengan baik dan sempurna, maka sistem siap untuk digunakan.
Yang keenam, pemeliharaan atau maintenance, yaitu diimplementasikan mengikuti perkembangan dan perubahan untuk mendapatkan tujuan dari pengguna. Di antaranya maintenance meliputi satu, korektif, yaitu memperbaiki error atau kerusakan pada sistem. Yang kedua, adaptif, memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, perfective, sistem untuk bagaimana sistem bisa menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, preventif, menjaga sistem dari masalah di masa yang akan datang. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dengan faktor strategik. Faktor kelayakan atau biasa disebut telos terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, teknikal. Apakah sistem dapat dikembangkan dan diterapkan dengan teknologi yang ada atau membutuhkan teknologi yang baru. Yang kedua, ekonomik, yaitu apakah dana yang ada memadai untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga, legal, apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan dengan hukum. Yang keempat, operasional, apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk sistem yang baru atau membutuhkan keterampilan tambahan. Yang kelima, schedule, yaitu sistem yang berlaku harus dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya, faktor strategik terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misalnya jumlah bahan mentah selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi selama seminggu. Yang kedua, diferensi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Suatu perusahaan bisa mencapai sukses dengan meliputi peningkatan kualitas, keanekaragaman barang, penanganan khusus, pelayanan cepat, serta biaya rendah dari pesaingnya. Yang ketiga, manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para desainer atau para manajer dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Soal yang kelima, sebutkan tahapan dari analisa sistem. Analisis sistem memiliki 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Ini adalah tahapan awal, yaitu bagaimana kita melakukan analisa sistem untuk pemecahan masalah dan mencari solusi. Yang kedua, memahami kerja sistem yang ada, yaitu mempelajari bagaimana sistem yang sudah ada beroperasi dengan melakukan penelitian pada sistem. Yang ketiga, menganalisis sistem. Data dari penelitian sistem akan dianalisa sistem untuk menghasilkan suatu solusi untuk masalah. Yang keempat, membuat laporan. Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Sekian jawaban UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.